Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang bertanya di kolom komentar, kira-kira lebih unggul yang mana antara Realme C31 4/64GB dengan Xiaomi Redmi 10C 4/64GB. Karena keduanya dijual dengan harga yang cuman beda sedikit, yaitu 50 ribuan aja. Dan di video kali ini kita akan cari tahu jawabannya. Apakah mending beli Realme C31 4/64GB atau Xiaomi Redmi 10C 4/64GB? Untuk urusan desain atau tampilan, kedua HP ini memiliki beberapa kesamaan. Bentuk bodinya sedikit melengkung atau unibody. Untuk cover belakang, keduanya menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang doff dan bertekstur, jadi tidak berasa licin. Untuk letak sensor sidik jari di kedua HP ini baru berbeda. Untuk Realme C31 terletak di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Sedangkan untuk Redmi 10C masih terletak di bagian belakang bodi. Lalu untuk port chargernya di sini juga berbeda. Realme C31 masih menggunakan port micro USB, sedangkan untuk Redmi 10C sudah menggunakan port USB Type-C, yang dimana ini jadi nilai plus dari Redmi. Lalu untuk tampak ke depan atau layar, kedua HP ini menggunakan konsep layar yang sama water drop screen. Realme C31 memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch, resolusi SD+, 720x1600 pixel. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate hanya 60 Hz. Sedangkan Redmi 10C memiliki ukuran layar sebesar 6,71 inch dengan resolusi yang juga masih SD+, 720x1600 pixel. Untuk panel layarnya sama dengan Realme, masih menggunakan panel IPS LCD, refresh rate 60 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warna dan kecerahan layarnya di sini masih terlihat sama saja menurut saya. Karena mulai dari panel layar dan resolusi yang digunakan sama persis, jadi tidak ada yang lebih dominan. Untuk urusan spesifikasi, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas yang sama, yaitu 4/64GB. Tapi yang harus kamu ingat, untuk fitur RAM Plus atau RAM Expansion di Realme C31 belum ada. Sedangkan di Redmi 10C sudah ada, walaupun hanya sampai 1GB. Lalu untuk chipsetnya, Realme C31 dibekali dengan chipset Uni-SoC T612 octa-core 1,8 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer dengan GPU support Mali G57. Sedangkan untuk Redmi 10C dibekali dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 1,9 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer dengan GPU support Adreno 610. Lalu untuk skor Antutu dan Geekbench yang dihasilkan di sini hanya beda sedikit, di mana Redmi 10C lebih unggul dari Realme C31. Karena memang Snapdragon 680 di Redmi memiliki speed clock yang lebih ngebut dan angka nanometer yang jauh lebih kecil dibandingkan chipset Uni-SoC T612 yang ada di Realme C31. Namun untuk urusan persensoran di Redmi 10C sayangnya kurang lengkap karena banyak sensor penting yang tidak ada, seperti sensor magnet dan gyroskop. Alhasil, HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat karena tidak ada sensor magnet. Sedangkan di Realme C31 memiliki sensor yang lebih lengkap, hampir semua ada kecuali sensor NFC. Untuk sensor gyroskop di sini juga sudah hardware jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Geser ke bagian daya tahan baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang juga sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan saat isi daya lumayan berbeda. Untuk Realme C31 hanya mentok di 10 Watt saja, sedangkan untuk Redmi 10C sudah support fast charging hingga 18 Watt, jadi lebih ngebut pastinya. Tapi yang harus kamu ingat, untuk adapter yang ada dari dalam box hanya berkecepatan 10 Watt. Yang dimana artinya kita harus beli adapter lagi kalau mau bisa fast charging 18 Watt. Dan untuk urusan spesifikasi bisa dibilang kedua HP ini sudah sama kuat. Realme C31 unggul dari sensor yang lebih lengkap, dimana poin ini sangat penting untuk menunjang berbagai kebutuhan. Sedangkan Redmi 10C unggul dari kecepatan charging yang lebih ngebut 18 Watt dan chipset yang sedikit lebih powerful. Lalu untuk urusan UI, Redmi 10C berjalan di Android 11 basis MIUI 12 yang dimana memiliki tampilan lebih kekinian serta menarik di kelas harganya. Untuk fitur yang disediakan juga lebih banyak, seperti ketuk 2 kali untuk on off, split screen, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, game booster atau mode game, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk Realme C31 di sini berjalan di Android 11 basis Realme UI Air Edition
Yang dimana UI jenis ini sangat minim kustomisasi, berbeda dengan MIUI di HP Redmi. Karena terbukti ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada. Seperti aplikasi tema, radio FM, galeri atau album diganti dengan Google Foto. Dan pengolah file diganti dengan aplikasi file dari Google. Untuk fiturnya juga ada beberapa yang tidak ada. Seperti screenshot 3 jari, game booster atau mode game, dan folder aman. Tapi untuk nilai plusnya, Realme UI Air Edition lebih ringan sehingga bikin performa smartphone lebih lancar. Jadi di sini ada dua opsi. Kalau kamu cari UI dengan fitur yang lengkap dan tampilan lebih menarik, maka Redmi pilihannya. Tapi kalau kamu mau UI yang lebih ringan, minim bug atau drama, maka Realme UI pilihannya. Lalu untuk urusan performa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Tapi ternyata settingan grafik yang dihasilkan lumayan berbeda. Redmi 10C hanya bisa di settingan grafik hingga smooth high dan mentok di balance medium saja. Sedangkan untuk Realme C31 mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi, smooth high, balance high, dan bisa mentok sampai SD high. Untuk gameplaynya di kedua HP ini sudah sama-sama lancar menurut saya. Di sini yang bikin beda lebih ke user experience-nya saja. Dimana untuk Realme C31 sedikit lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor gyroscope yang cukup responsif. Jadi mampu memberikan pengalaman yang lebih. Berbeda dengan Redmi 10C yang belum dilengkapi dengan sensor gyroscope karena bisa dipastikan bakal butuh waktu untuk penyesuaian, terutama buat kamu para player gyro. Tapi secara garis besar, performa dari kedua HP ini sudah sama-sama lancar menurut saya, terutama untuk kelas 1 jutaan. Oh iya, buat kamu yang butuh mode game, sayangnya di Realme C31 belum ada, sedangkan di Redmi 10C sudah ada. Jadi tetap ada plus dan minus pokoknya. Dan buat kamu yang hobi main game, kamu juga wajib banget cek ke channel tetangga yang membahas lebih lengkap tentang performa gamingnya. Karena di sini kita bahas secara garis besarnya saja. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari sektor kameranya. Di sini Redmi 10C dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 5 megapiksel. Sedangkan untuk Realme C31 dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel lensa black and white, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sama dengan Redmi, yaitu sebesar 5 megapiksel. Di sini untuk fitur yang ditawarkan kurang lebih sama, tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi yang harus kamu ingat, kamera depan dari Realme C31 belum bisa foto potret atau bokeh, sedangkan di Redmi sudah bisa. Sama satu lagi yang jelas, untuk perekaman videonya, kedua HP ini belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Untuk kamera belakang, baik Realme atau Xiaomi sudah mampu menghasilkan foto yang bagus menurut saya. Apalagi jika kita ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup, maka gambarnya akan terlihat lebih detail dan tajam. Di sini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja. Di mana Redmi 10C cenderung lebih ke arah warna kuning dan sedikit gelap saat digunakan foto di indoor. Sedangkan untuk Realme C31, gambar yang dihasilkan terlihat lebih terang. Dan untuk saturasi warnanya juga lebih ngejreng atau fresh. Tapi untuk foto di outdoor, saturasi warna dari Redmi lebih oke di sini karena terlihat lebih hidup aja gitu. Namun yang jelas tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya di sini lebih bagus hasil dari Redmi menurut saya karena hasil fotonya terlihat lebih cerah walaupun megapiksel yang digunakan keduanya sama 5 megapiksel. Sedangkan untuk Realme C31 hasil foto selfie-nya cenderung lebih gelap menurut saya, baik satu foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk poin kamera, kalau saya pribadi sih lebih pilih Redmi 10C karena megapiksel kamera yang lebih besar dan hasil foto selfie yang lebih bagus. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini sudah sama kuat dan memiliki kelebihan masing-masing. Dari segi desain, Redmi lebih unggul karena sudah menggunakan port charger USB Type-C kekinian. Dari segi spesifikasi, Redmi unggul dari kecepatan charging yang lebih ngebut. Sedangkan Realme C31 unggul karena memiliki sensor yang lebih lengkap. Lalu kalau untuk performa gamingnya, menurut saya sih 11-12 karena keduanya sudah sama-sama lancar di kelas harganya. Dan dari segi kamera, di sini juga lebih unggul Redmi menurut saya. Karena memiliki megapiksel kamera yang lebih besar dan hasil foto selfie yang lebih oke. Jadi untuk kesimpulannya, di sini lebih unggul Redmi 10C menurut saya dibandingkan Realme C31. Karena Redmi 10C lebih menawarkan banyak kelebihan di sini. Yang jadi catatan hanya satu, yaitu sensornya kurang lengkap.
Tapi yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Karena yang jelas semua produk punya kelebihan masing-masing. Atau mungkin di antara kamu ada yang menggunakan salah satu dari HP ini, kamu juga bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.